Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada hari ini, hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, mari kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Menjalani perutusan sekalipun dalam ancaman. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 21b sampai dengan 27. Bacaan kedua Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 5a dan Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 33a dilanjutkan dengan 34 sampai dengan 35. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita perhatikan saudara bagaimana perjuangan pelayanan para rasul, semuanya tak dapat dielak dari penderitaan dan penganiayaan saudara. Begitulah Paulus dan Barnabas seperti tertulis pada bacaan pertama hari ini, di mana setelah menyelesaikan penginjilannya, menguatkan hati murid-murid lain dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Bahkan nyawa sendiri sebagai taruhannya saudara. Namun Allah tetap menolong Paulus dan Barnabas. Dimanapun mereka berada, Paulus dan Barnabas selalu mendorong jemaat untuk tetap bertekun dalam iman. Mereka tetap memelihara pertumbuhan Injil dalam jemaat. Kita semua adalah utusan-utusan Yesus yang diutus ke tengah-tengah serigala, saudara. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Jadi kita semua ini saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita diutus bukan di tempat nyaman saudara, tapi kita diutus di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah kebrutalan dunia. Dan nyawa kita ini taruhannya. Kita akan mungkin saudara mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Hidup kita tak aman. Nyawa kita diancam. Takutkah kita diutus dalam keadaan seperti ini saudara? Ingat, kita diutus bukan di tempat zona aman, tetapi kita diutus di tengah-tengah serigala saudara, di tengah-tengah kebrutalan dunia, di mana banyak kejahatan. Atau kita lebih memilih diam di rumah, tak mau mewartakan keselamatan Tuhan Yesus. Biarlah aku sendiri yang selamat. Dikatakan Yesus, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Yesus mengingatkan kepada kita semua saudara saat diutus di tengah-tengah serigala yang penuh kebrutalan dunia ini saudara. Hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di sini Yesus hendak sampaikan kepada saya dan saudara, cerdik seperti ular berarti kita memiliki kemampuan untuk berhati-hati dan bijaksana dalam situasi yang sulit. Sementara tulus seperti merpati berarti kita memiliki hati yang bersih, tulus dan tidak membahayakan. Jadi saudara, di dalam perutusan kita harus berhikmat dan penuh bijaksana. Kita harus dapat peka mendengar suara Roh Kudus saudara. Jangan asal gerasa gurus saja saudara di dalam perutusan saudara, tapi minta hikmat. Lihat, Paulus dan Barnabas selalu mendorong jemaat untuk tetap bertekun dalam iman saudara. Mereka tetap memelihara pertumbuhan Injil dalam jemaat. Di sini kita melihat bagaimana mereka terus memberikan kekuatan dan nasihat agar dapat memahami dan berani menghadapi resiko hidup sebagai murid Kristus
hidup selalu dalam kesatuan komunitas yang saling mengasihi, saling mendukung, saling menjaga hati kita masing-masing, saling mendoakan, dan saling merangkul. Disinilah perlunya komunitas, saudara. Di dalam komunitas, kita harus saling mendukung, saling mendoakan, saling menasihatkan, saudara. Ini yang penting, saudara, untuk mempertumbuhkan iman kita, saudara. Di dalam komunitas, hendaknya kita bertekun dalam iman. Dan inilah perintah Tuhan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13:34. Itulah selayaknya hidup para utusan, hidup para pelayan, saudara. Mau menjadikan dirinya sebagai hamba yang mau melayani dengan penuh tanggung jawab, melayani dengan penuh kasih, saudara. Mau melayani dengan tanpa membeda-bedakan, saudara. Semua dilayani, saudara. Itulah hamba Tuhan yang mau melayani. Itulah utusan Tuhan. Walaupun kita diutus di tengah-tengah serigala yang penuh kejahatan, saudara. Walaupun mereka yang kita utus adalah beranda-beranda, para preman-preman, saudara. Kita rangkul dengan penuh kasih. Kita rangkul dengan penuh kasih sayang, saudara. Dari kasih sayang yang kita berikan kepada mereka, maka akan mereka alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Biarlah mereka mengalami itu, saudara. Biarlah mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus melalui kasih yang kita berikan. Sehingga dengan perjumpaan itu, saudara, mereka tadinya brutal, saudara. Melalui perjumpaan akan terjadi perubahan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya mereka mengalami kasih dari Tuhan Yesus melalui kita yang diutus. Saudaraku, Regi hari ini mau menyampaikan kepada kita sekalian yang percaya akan Yesus yang adalah Tuhan. Kita semua diutus untuk mengajarkan kabar sukacita Injil kepada semua orang di mana saja kita berada. Termasuk kita diutus ke tempat kebrutalan dunia, saudara, di mana banyaknya kejahatan-kejahatan, saudara. Kita diutus di tengah-tengah serigala. Kita diutus untuk pergi, bukan berdiam diri di tempat, bukan berdiam diri tidur di rumah saja, saudara, tapi kita mau melangkah, saudara, mau keluar, saudara. Keluar untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Kita diutus bukan ke tempat zona nyaman, saudara. Sekali lagi saya katakan, bukan di tempat zona nyaman, tapi kita ke tengah-tengah serigala, ke dunia yang penuh kejahatan. Dalam perutusan ini Yesus ingatkan kepada kita semua, hendaknya kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan asal gerasa gusu saja, tapi harus berhikmat. Seperti Paulus dan Barnabas, mari kita pun mau, saudara, memiliki fungsi dan tanggung jawab yang dipercayakan dalam menjalani hidup ini. Untuk itu, milikilah hati yang menghamba dan sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan muliakanlah Allah melalui apa yang kita lakukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alaikum.